Fenomena pengibaran bendera One Piece menjadi sorotan publik dan menuai polemik. Lalu sebenarnya bagaimana aturan pemasangan bendera selain bendera merah putih? Lalu bagaimana juga indikatornya bahwa pemasangan bendera selain bendera merah putih kemudian dikategorikan melanggar aturan? Akan saya diskusikan bersama dengan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang sudah bergabung bersama kami di studio CNN malam hari ini. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam, apa kabar? Baik, baik juga kabarnya? Sehat. Sehat. Pak, kita langsung aja berbicara mengenai polemik pemasangan bendera One Piece. Kita tadi mendengar dua suara rakyat yang mengatakan sebenarnya itu bentuk ekspresi. Bahkan tadi juga mengatakan ya nggak masalah lah kan, yang penting nggak lebih tinggi daripada bendera merah putih. Itu juga mungkin penyampaian kritik yang ini kan kita negara demokrasi ya. Sebenarnya aturannya seperti apa dalam? Begini. Ini kan memasang bendera kan sebagai bentuk protes. Protes terhadap apa? Kak, terhadap apa? Salahnya di mana? Bagian kesalahan pemerintah yang mana? Apakah Pak Prabowo memberikan kebijakan-kebijakan populis untuk kepentingan rakyat itu salah? Makan bergizi gratis itu salah? Cek kesehatan untuk masyarakat itu apakah itu salah? Tidak disetujui. Pembangunan perumahan 7 jutaan orang rakyat Indonesia apakah itu tidak baik? Pembangunan sekolah rakyat itu tidak baik. Anggaran yang dulunya ya ditumpukan kepada pusat, sekarang kita serahkan kepada daerah. Piramida terbalik. Bahkan di kementerian saya itu ada pembangunan namanya Desa Sadarham dengan Kampung Redam, termasuk juga program sosialisasi untuk masyarakat. Sekarang itu tahta untuk rakyat, harta untuk rakyat. Salahnya di mana? Sehingga mau melakukan protes. Salahnya di mana? Kasih tahu dulu yang kesalahan kami yang mana. Kalau kesalahan kami tidak disampaikan, kemudian ucuk-ucuk munculkan bendera kayak Caribbean Pirates atau ikan-ikan hiu idoma yang ditulis oleh Romo Mangunwijaya di Laut Banda, atau misalnya Somalia Pirates misalnya, atau misalnya The Old Man and the Sea di Laut Karibia yang dulu dilakukan. Itu kan itu kami bajak yang mana? Kami tidak bajak. Sekarang justru mereka ini harus beraliansi dengan pemerintah untuk menentang para pembajak yang sudah merampok kekayaan negara. Presiden menghukum orang-orang yang merampok kekayaan negara. Hari ini ya, kita udah lihat banyak orang masuk penjara, menyelamatkan triliunan, yang merampok bertahun-tahun, hidup di atas kekayaan orang kecil, orang miskin. Sekarang presiden sudah menegaskan tahta untuk rakyat, harta untuk rakyat. Sekarang kemudian lakukan kritikan protes terhadap pemerintah karena pemerintah dianggap salah. Salahnya yang mana? Tolong disampaikan dulu. Tapi apakah tidak boleh untuk melakukan kritik? Ya begini, boleh kritik, tapi kritik yang mana? Terhadap apa? Kesalahan pemerintah mana? Tolong disampaikan dulu. Kalau ada sesuatu yang salah ya kita koreksi bersama. Karena kan bagaimanapun kami juga harus bersama rakyat mengoreksi untuk memperbaiki yang sudah rusak. Jadi sebenarnya kalau mau menyampaikan kritik ya, itu sangat. Jadi ada tiga pola. Yang pertama, kalau rakyat menemukan rusak, kita recover, kita perbaiki bareng. Kalau rakyat menemukan ternyata tidak bangun, kita bangun bersama-sama. Kalau rakyat menemukan ternyata bagus, kita pertahankan sama-sama, maintenance. Jadi recover, maintenance, and building. 3 aspek. Sekarang program pemerintah itu diarahkan hanya kepada satu, propor kepada orang miskin dengan berbagai program populis. Yang kedua, pro job, membuka lapangan kerja. Yang ketiga adalah pro growth, menumbuhkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi untuk menggairahkan perekonomian nasional. Dalam konteks ini yang salahnya di mana? Bahwa sebenarnya mengkritik salah satunya dengan cara mengibarkan bendera One Piece itu tidak apa-apa. Ya, jadi gini, kalau kritik dengan mengibarkan bendera, ya itu namanya kebebasan ya, ekspresi, mengekspresikan. Tapi kan tujuannya apa? Kritik terhadap apa? Kalau misalnya mau kritik karena A,
ya kita perbaiki sama-sama yang bagian A itu. Kritik karena ada kesalahan B, kita perbaiki sama-sama yang bagian B itu. Kalau misalnya kritik hanya karena imajinasi negatif, ya itu nggak bisa. Nanti ujung-ujungnya ad hominem, ujung-ujungnya strawman, ujung-ujungnya generalisasi sebuah kesalahan itu dilakukan oleh pemerintah. Padahal kan sebenarnya itu imajinasi negatif tidak boleh dibangun. Tapi kritik itu harus berdasarkan fakta-fakta peristiwa, fakta-fakta tindakan dan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya Pak Prabowo lakukan pembersihan, membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa. Ada beberapa orang masuk penjara yang tadinya dihukum 6 tahun sekarang sudah puluhan tahun. Ya, dan itu diperintah oleh presiden kepada jaksa agung untuk lakukan naik banding. Dan berdasarkan itu sudah beberapa orang masuk penjara. Ada yang Pak Presiden Prabowo menyelamatkan uang negara triliunan rupiah, termasuk yang di Pertamina. Kejaksaan kerja pagi, siang, sore, malam. Aparat penegak hukum kerja untuk pagi, siang, sore, malam untuk membersihkan membangun negara yang bersih dan berwibawa. Bahkan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah yang konsisten untuk membangun pemerintahan bersih dan berwibawa, menyebabkan para menteri kabinet udah takut sekali untuk mengambil uang yang bukan menjadi haknya. Misalnya saya menteri, saya nggak pernah minta uang ke staf. Minta uang bahkan haram. Haram, pakai haram loh. Minta uang ke staf itu haram. Dari mulut sejak dilantik tidak pernah minta uang ke staf. Karena presiden konsisten, itu satu. Yang kedua, anggaran semua dilimpahkan kepada orang-orang kecil, orang miskin dan desa yang membutuhkan pertolongan. Yang selama ini ya semua kekayaan diambil untuk bangun kelompok elit, kelompok orang-orang yang luar negeri atau pengusaha-pengusaha asing. Selama ini justru presiden mengunci semua dan anggaran negara APBN dilimpahkan kepada piramida terbalik. Piramida besarnya kepada daerah dan piramida kecilnya ke pusat anggarannya. Lalu yang berikut juga kita lihat anggaran desentralisasi fiskal ke daerah ini sejarah Indonesia pertama ini. Sudah pecahkan rekor pertama anggaran hampir 1.000 triliun diserahkan kepada daerah untuk pembangunan daerah. Karena rakyat itu ada di daerah, ada di desa, ada di kampung. Oleh karena itulah kalau kita lihat yang kesalahan yang bagian mana, capaian-capaian Prabowo itu adalah untuk rakyat. Intinya adalah tahta untuk rakyat, harta untuk rakyat. Pembangunan perumahan secara masif. Dan suara rakyat tidak akan dibungkam, larangan-larangan untuk berekspresi tidak akan dibungkam. Siapa yang bungkam? Siapa yang bungkam? Selama Presiden Prabowo hampir kami 8 bulan jadi memimpin pemerintahan sekarang ini, ada nggak satu aktivis yang ditangkap karena kritikan terhadap pemerintah? Coba contohkan. Ada nggak ulama yang ditangkap karena kritikan terhadap pemerintah? Sekarang ini kita baik-baik aja kok dengan masyarakat, dengan dinamika demokrasi berlangsung secara baik dan sehat. Dinamika rakyat sudah jalan. Kemudian kebebasan ekspresi jalan, kebebasan demokrasi jalan, keadilan distributif jalan. Semua jalan kok. Jadi ya menurut saya gini aja. Kalau misalnya kalaupun ada ekspresi boleh, tapi ekspresi ya ingat ya, standar internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan ya kovenan sipil dan politik. Kebebasan ekspresi itu bisa diatur dan batasi. Pengaturannya seperti apa? Pengaturannya ada namanya yang tinggi dalam konstitusi. Siracusa Principle on pembatasan kebebasan ekspresi hak asasi manusia berdasarkan prinsip Siracusa. Kebebasan itu hanya bisa dibatasi kalau satu mengganggu moralitas nasional. Yang kedua, mengganggu integritas dan ketertiban bangsa. Karena itu kalau tidak mengganggu integritas dan ketertiban bangsa, kalau tidak mengganggu moralitas nasional, kalau tidak mengganggu stabilitas nasional, dan tidak mengganggu simbol-simbol negara bangsa, maka kebebasan ekspresi dinamika bangsa boleh aja.
Jadi tidak masalah sebenarnya mau mengibarkan bendera dengan lambang apapun selama tidak mengganggu sepanjang hal-hal tersebut. tidak menyerang Oke. harga diri, martabat, moralitas nasional. Karena dalam prinsip hak asasi manusia ketika menabrak moralitas nasional, ketika menabrak instabilitas nasional, ketika menabrak simbol-simbol negara bangsa, maka negara bisa mengatur. Negara bisa mengatur, negara bisa membatasi. Karena itulah dinamika seperti ini, ya menurut saya sepanjang tidak mengganggu stabilitas nasional, sepanjang tidak mengganggu integritas bangsa, sepanjang tidak menyerang kehormatan simbol-simbol negara bangsa, dan sepanjang tidak mengganggu moralitas nasional, maka kebebasan adalah merupakan salah satu urat nadi bangsa. Jadi tidak akan ada larangan apapun itu, mau bendera One Piece, bendera yang lain boleh untuk dikibarkan selama tidak melanggar moralitas, integritas nasional, kemudian ketertiban, dan juga melanggar simbol-simbol, membahayakan simbol-simbol negara, itu tidak masalah. Ingat ya, membahayakan simbol-simbol negara bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Ya. Ingat ya, mana negara di dunia ini yang pada saat hari raya kemerdekaan mengibarkan sesuatu simbol yang menyerang kehormatan simbol negara bangsa? Di Amerika ada nggak? Jadi pada tanggal 17 Agustus tidak boleh? Ya, bertepatan dengan 17 Agustus adalah hari raya besar. Kalau kita patriotik, kata kita mencintai negara, kalau kita nasionalis, mencintai bangsa ini, simbol-simbol tertentu yang sebenarnya bertentangan dengan simbol negara bangsa diusahakan jangan dulu. Diusahakan, ya namanya juga diusahakan jangan dulu kalau kita mencintai negara dan bangsa. Media juga diusahakan jangan provokasi. Media jangan provokasi juga kalau kita mencintai negara dan bangsa. Sementara 17 Agustus saja. Setelah itu kalau mau mengekspresikan apa saja tidak apa-apa. Karena ada alat instrumen hukum, instrumen hak asasi manusia internasional, prinsip Sirakusa. Agar masyarakat tahu, Pak, agar masyarakat mengerti juga bagaimana aturannya, hukumnya, sebenarnya aturannya seperti apa, khususnya untuk polemik yang sedang dibahas mengenai pemasangan bendera. Sebenarnya seperti apa agar tidak kemudian dikategorikan melanggar aturan simbol negara. Begini, pemasangan bendera apa sih? Bendera apapun selain bendera merah putih. Bendera yang dimaksud bendera apa? Bendera itu apa? Apa bendera? Bendera atau simbol? Jadi ya yang penting jangan kita menyatakan bahwa itu adalah bendera. Kalau simbol tidak apa-apa. Simbol sebagai imajinasi romantisme, imajinasi untuk mengingatkan karena banyak orang juga senang terhadap simbol-simbol tertentu. Silakan, tetapi tidak dalam konteks menyerang kehormatan, tidak dalam konteks memberikan kritikan. Kritikan yang dimaksud bisa diberikan kritikan, tapi kritikan terhadap apa? Kalau memang ada kritikan terhadap apa, silakan sampaikan. Dan kami juga bersedia, silakan daripada menyampaikan melalui simbol-simbol tertentu, mending datang ke kantor kementerian aja. Nah, atau mungkin memang pengibaran simbol yang berbentuk bendera, karena itu kan dikibarkan ya Pak ya. Kemudian berbentuk bendera, mereka ingin menyampaikan kritik mereka ingin mengekspresikan kritik mereka, namun mereka tidak memiliki akses atau terbatasnya akses ke pemerintah. Mereka harus kemana mereka? Mungkin banyak mungkin yang tidak tahu aksesnya. Akses sangat tidak mungkin. DPR 24 jam terbuka. Lihat aja Pak Dasko, setiap kali turun ke lapangan, menjemput, mengambil informasi, menerima pengaduan setiap saat, mendapatkan masukan, tuntutan dari publik. Setiap kali pintu terbuka. Kementerian kami juga pintu terbuka setiap saat. Presiden juga pintu terbuka. Kalau hanya dianggap kami mengunci pintu komunikasi, misalnya artikulasi kepentingan rakyat atau akselerasi kepentingan informasi rakyat kepada pemerintah, itu saya kira tidak mungkin. Karena sekarang pintu kami lebih terbuka. Dan kebebasan kami saya sudah sampaikan. Mana pernah aktivis yang ditangkap selama 8 bulan karena memberikan kritikan, tuntutan, atau sesuatu. Semua justru ada yang
mereka yang merasa sesuatu. Saya sendiri datang ke Tempo, Ya. waktu Tempo diganggu. Ya. Terus saya menteri loh, saya datang menteri, sebagai menteri datang. Kan terus apa salahnya? Sekarang lebih terbuka, harusnya sekarang itu demokrasi yang sangat paceklik dirasakan oleh semua sivitas komunitas baik itu media maupun juga masyarakat. Pemerintah sekarang kami adalah satu kesatuan yang menghantam bajak laut, bajak negara, yang membajak